Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan, karena Tuhan saja kita boleh ada lagi dalam renungan harian di hari ini. Dan firman Allah yang akan kita renungkan bersama di hari ini saya ambil dari Injil Markus pasal 9 ayat 2 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Secara khusus saya akan baca ayat 2 sampai dengan ayatnya yang ke-5. Firman-Nya berkata demikian. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes dan bersama-sama dengan mereka, ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja, lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Dan pakaiannya sangat putih berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat menggelantangkan pakaian seperti itu. Maka nampaklah kepada mereka Elia bersama dengan Musa, keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepadanya, "Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan 3 kemah, satu untuk engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia." Demikian kebenaran firman-Nya hari ini yang intinya mengajar dan menasihati kita pemuliaan Yesus. Pemuliaan Yesus sama juga dengan artinya Kristus dimuliakan atau nama Kristus dimaisyurkan. Itulah yang terbaca dalam Injil Markus 9 ayat 2 sampai 13, bagaimana Yesus dimuliakan di atas gunung, bagaimana pemuliaan atau kemuliaan bagi Yesus Kristus. Nah, firman Allah hari ini secara khusus kita akan menyoroti dari sisi apa dampaknya bila Kristus dimuliakan. Bagi saudara dan saya sebagai umat, sebagai orang percaya, apa akibatnya ketika pemuliaan Yesus, ketika Yesus dimuliakan dalam hidup kita, dalam keluarga kita, dalam pelayanan kita, dalam tugas dan tanggung jawab kita. Apa dampaknya bagi saudara dan saya? Hal ini juga dialami oleh murid-murid pada waktu itu ketika pemuliaan Yesus atau ketika Yesus dimuliakan. Itu ada dampak yang diakibatkan, yang dilakukan oleh Petrus secara khusus. Itu yang akan kita soroti bersama di hari ini. Setidaknya ada 3 hal penting yang saya coba amati sebagai dampak pemuliaan Yesus, sebagai dampak kalau Kristus dimuliakan. Dalam ayat 5 kata Petrus kepada Yesus, "Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Betapa bahagianya kami berada di tempat ini." Dampak pertama pemuliaan Yesus, dampak kalau Kristus dimuliakan, yang pertama kita berbahagia. Seperti yang dialami oleh Petrus, "Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini." Jadi kebahagiaan dalam hidup kita salah satunya bukan saja karena kita mengalami berkat, pertolongan, atau apapun dalam hidup ini. Tapi kebahagiaan itu kita akan alami, kita akan rasakan, kita akan dapatkan ketika Kristus dimuliakan. Ketika kita secara pribadi dalam tugas tanggung jawab kita, pelayanan kita, pekerjaan kita, mendatangkan pemuliaan bagi Yesus, mendatangkan kepujian bagi Yesus, mendatangkan kemuliaan bagi Yesus, maka itu akan mendatangkan kebahagiaan bagi kita. Itu berarti bahwa supaya kita terus mengalami kebahagiaan dalam hidup, maka kita terus belajar supaya Kristus selalu dimuliakan. Kita terus belajar supaya pemuliaan Yesus terus ada dalam hidup kita dan terus terjadi dalam keluarga kita, pelayanan kita, hidup kita, tugas dan tanggung jawab kita. Harus itu terjadi karena itu akan mendatangkan kebahagiaan bagi kehidupan kita. Yang kedua, masih dalam ayat 5 bagian B, "Baiklah kami dirikan 3 kemah, satu untuk engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia." Di situ ada suatu kerinduan, ada suatu komitmen dari Petrus. Baiklah kami dirikan 3 kemah, satu untuk engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia. Apa artinya bagi kita ketika pemuliaan Yesus, ketika Yesus dimuliakan, apa dampaknya bagi kita? Itu akan mendatangkan komitmen
untuk berbuat sesuatu bagi Tuhan? Apa dorongan kita, motivasi kita untuk berbuat sesuatu bagi Dia? Itu lahir karena melihat kemuliaan Kristus yang selalu dinyatakan dalam hidup kita. Jadi ketika Kristus selalu dimuliakan dalam kehidupan kita, maka itu akan mendatangkan motivasi tersendiri dalam hidup kita, melahirkan suatu komitmen untuk kita berbuat sesuatu bagi Dia. Baiklah kami dirikan 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia. Artinya bahwa ada suatu kerinduan, ada suatu komitmen yang ingin dilakukan oleh Petrus ketika melihat pemuliaan Yesus, ketika melihat Yesus dimuliakan, ada komitmen untuk berbuat sesuatu bagi Dia. Seharusnya sebagai umat, sebagai orang percaya, kita harus selalu ada komitmen. Untuk itu, kita selalu ada suatu kerinduan. Apa yang bisa saya buat bagi Dia yang sudah dimuliakan, apalagi ketika kita ada di minggu-minggu sengsara Kristus, bagaimana Dia harus rela mengalami penganiayaan, mengalami penderitaan, demi dan untuk menebus dosa kita. Sehingga akhirnya surga terbuka lebar bagi kita manusia berdosa, manusia kotor, manusia najis, manusia durhaka. Tapi oleh karena pengorbanan Kristus, dan oleh karena respon kita untuk beriman kepada Dia, akhirnya saudara dan saya juga akan memperoleh keselamatan. Saudara dan saya juga akan dimuliakan oleh Yesus Kristus. Sebagai wujud syukur kita, seharusnya itu mendatangkan suatu komitmen untuk berbuat sesuatu bagi Tuhan. Harusnya kita menjadi mandataris ilahi, perpanjangan tangan Kristus untuk menegakkan kerajaannya. Kalau di minggu yang lalu kita bicara soal kedatangan kerajaan Allah, harusnya kita sebagai gereja yang notabene-nya telah dipanggil keluar dari kegelapan kepada terang, maka saudara dan saya adalah warga kerajaan Allah. Kalau saudara dan saya warga kerajaan Allah, harusnya saudara dan saya menjadi duta-duta Kristus bagi dan untuk kejayaan kerajaan Kristus itu. Dialah rajanya yang sudah datang untuk mendirikan kerajaannya, dan saudara dan saya warganya lah yang akan menjadi duta-duta Dia untuk kemajuan dan kejayaan kerajaan Allah. Itu komitmen yang harusnya kita buat sesuatu bagi Dia dalam bentuk apapun, sekecil apapun. Harusnya kita sebagai umat, sebagai orang percaya, kita selalu ada kerinduan untuk berbuat sesuatu bagi Tuhan, apapun bentuknya. Itulah dampak pemuliaan Yesus dalam kehidupan kita. Yang ketiga, dampak pemuliaan Yesus, ayat 7. Maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah Dia. Inilah anakku yang kukasihi, dengarkanlah Dia. Dengarkanlah Dia di sini artinya bahwa apa yang Yesus katakan kita harus dengar. Kita dengar bukan hanya sekedar mendengarkannya, tetapi juga mau mewujudkannya, melakukannya dalam hidup kita sehari-hari. Disinilah dampak pemuliaan Yesus dalam hidup kita adalah yang ketiga, kita semakin taat kepadanya. Kita semakin dengar-dengaran apa yang disabdakan Kristus, apa yang dikatakan Kristus melalui firman-Nya. Hendaknya itu menjadi pegangan hidup kita yang terus-menerus kita hidupi, terus-menerus kita lakukan, terus-menerus kita wujudkan dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai dampak pemuliaan Yesus. Sebagai akibat Kristus dimuliakan dalam hidup kita, dalam keluarga pelayanan kita, harusnya kita semakin taat kepadanya, semakin dengar-dengaran kepadanya. Allah sendiri memberikan suatu perintah, inilah anakku yang kukasihi, dengarkanlah Dia. Lakukanlah apa yang kita dengar dari Dia. Kita hidupi apa yang kita dengar dari Dia. Dan kalau kita bicara dengarkanlah Dia, berarti kita bicara firman. Karena firman itu berasal dari Dia, maka kita belajar mentaati firman, belajar mentaati apa yang difirmankannya dalam hidup saudara dan saya sebagai akibat dampak dari pemuliaan Yesus dalam hidup kita. Jadi ketika Kristus senantiasa dimuliakan, itu akan memberi motivasi tersendiri dalam hidup kita untuk kita semakin taat kepadanya. Karena itu mari kita jadikan pemuliaan Yesus itu sebagai tujuan utama dalam hidup kita.
Mari kita jadikan kemuliaan bagi Yesus Kristus itu sebagai gawang, gol, yang harus kita terus-menerus kejar dalam hidup kita, sehingga Kristus senantiasa dimasyurkan, Kristus senantiasa diagungkan, Kristus senantiasa dimuliakan dalam seluruh kehidupan kita. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk kebenaran firman-Mu hari ini, yang mengingatkan dan mengajarkan kami pemuliaan Yesus. Ketika Yesus dimuliakan di atas gunung, tolonglah kami supaya pemuliaan Yesus itu terus menjadi tujuan hidup kami, yang terus kami usahakan, kami terus kejar dalam hidup kami. Karena pemuliaan Yesus Kristus itu akan membawa dampak dalam hidup kami. Kami akan bahagia, kami akan memiliki komitmen untuk berbuat sesuatu bagi Dia, dan kami semakin taat kepadanya. Roh-Mu yang kudus tanamkan dan meteraikan firman dalam hati dan pikiran kami, dan sanggupkan kami untuk bisa memperlakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Yang memohon berkat bagi umat-Mu yang mendengarkan renungan harian di hari ini. Yang sakit tambah berdoa dalam nama Yesus. Tuhan lawat, jamah, dan sembuhkan dari sakit penyakit yang diderita. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini.